Halo, selamat pagi teman-teman. Gimana kabarnya teman-teman kelas 7? Semoga kalian semua sehat ya. Nah, selamat datang di kelas Fisika SMP Santolio 3 bersama Ibu Ayang. Nah, teman-teman, hari ini sebagai pembelajaran pertama kita akan masuk ke bab 1 yaitu tentang besaran. Nah, ini adalah materi bagian pertama. Jadi selanjutnya akan ada bagian kedua dan seterusnya. Begitu ya. Nah, langsung aja kita langsung masuk. Jadi hari ini teman-teman yang akan kita bahas yaitu ada 4 tentang pengukuran, besaran pokok, lambang, dan tugas yang akan diberikan. Oke, langsung masuk ke bagian pengukuran. Jadi teman-teman, Ibu yakin teman-teman pasti sudah pernah untuk mengukur sesuatu. Misalnya saja mengukur tinggi badan, mengukur suhu tubuh. Nah, sekarang kan sedang COVID nih. Pasti kalau teman-teman datang ke sebuah tempat perbelanjaan, biasanya diukur dulu suhu tubuhnya ya. Atau mungkin mengukur berat badan. Nah, teman-teman, jadi dalam fisika ini tinggi badan atau mengukur tinggi badan itu sama artinya dengan mengukur panjang tubuh. Begitu ya. Jadi selanjutnya tinggi ini bisa sama artinya dengan panjang. Begitu ya. Nah, kemudian suhu. Di sini suhu itu berarti panas gitu ya, ukuran panas tubuh atau segala sesuatu. Nah, kemudian ada berat. Nah, teman-teman, di sini dalam kehidupan sehari-hari kalau kita mengukur dengan timbangan biasanya kita menyebutkan berapa berat badanmu, seperti itu kan. Nah, tetapi dalam fisika sebenarnya yang diukur itu bukan berat ya teman-teman. Yang kita ukur itu adalah massa. Jadi massa tubuh. Begitu. Nanti ada yang lainnya lagi, berat itu beda lagi halnya dengan massa. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ini sebenarnya ada miskonsepsi, begitu ya. Nah, jadi selanjutnya kita akan menyebut berat di sini ya, berat yang terukur dengan timbangan ini kita sebut sebagai massa. Begitu. Oke, kita lanjutkan. Jadi sebenarnya ngapain sih teman-teman kita bahas tentang pengukuran ini? Kan kita lagi belajar tentang besaran. Nah, jadi teman-teman segala sesuatu seperti panjang, massa, atau suhu itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur secara langsung. Ada alat ukurnya. Nah, dan dinyatakan dengan angka. Misalnya panjang nih. Nah, kita bisa ukur dengan menggaris, bisa ukur juga dengan meteran, dan alat ukur yang lain. Nah, langsung kita tahu berapa angkanya. Begitu juga dengan massa. Massa kita ukur dengan timbangan. Begitu kita naik ke atas timbangan, langsung ada angkanya berapa. Kita langsung tahu. Begitu juga dengan termometer. Nah, termometer kalau kita dekatkan pada sebuah benda atau suatu benda, dia langsung membaca ukuran suhu tersebut atau ukuran panasnya gitu ya. Jadi dapat diukur secara langsung dan dinyatakan dengan angka. Nah, itu adalah besaran. Berarti panjang, massa, suhu, dan lainnya yang dapat diukur itu adalah besaran. Gitu ya, dapat diukur dengan alat ukur. Nah, teman-teman, ternyata tadi kita membahas tentang besaran. Ada yang lebih dalam lagi yaitu besaran pokok. Nah, ini apalagi nih, berbeda ternyata. Nah, tadi besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Nah, kalau besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Artinya, untuk mengetahui besaran itu, kita nggak perlu menghitung, membagi, mengali, mengakarkan, tidak perlu melalui proses tersebut. Jadi, bisa langsung terukur dengan alat ukur. Misalnya nih, waktu kita langsung bisa ukur dengan stopwatch misalnya atau jam. Panjang bisa dengan penggaris. Lalu intensitas cahaya dan lain-lain. Nah, ada berapa sih besaran pokok itu? Ternyata besaran pokok itu ada 7 teman-teman. Nah, seperti di sini ada 7 ya.
Tetapi sekarang ada tambahannya 2, yaitu sudut bidang dan sudut ruang. Tetapi yang pokoknya itu 7 ini ya. Nah, basicnya atau dasarnya ini ada 7 ini. Nah, kemudian teman-teman seperti itu untuk besaran pokok. Nanti kalau ada yang kurang jelas, teman-teman silahkan catat di buku yang kurang jelasnya apa. Nah, selanjutnya jadi ini adalah contoh peta pikiran besaran pokok ya. Jadi ada 7 ditambah 2 untuk tambahannya. Seperti itu. Nah, mungkin yang baru teman-teman ketahui mungkin kuat arus ini ya. Kuat arus ini adalah ukuran untuk kelistrikan. Kemudian intensitas cahaya ini adalah ukuran untuk gelombang cahaya. Lalu ada jumlah zat, yaitu dalam sebuah benda itu ada berapa zatnya gitu ya. Nanti akan kita bahas di kelas berikutnya. Oke, kita lanjut untuk mempermudah teman-teman nih biar menghafalkannya lebih mudah. Jadi di sini ada singkatan ya. SMP jiwa ya, sampai jiwa ini. Jadi S itu suhu, M massa, P panjang, J jumlah zat, I intensitas cahaya, W waktu, dan A arus atau kuat arus. Jadi memang sebenarnya tidak perlu harus berurutan ya. Yang penting itu ada 7 ini pokoknya. Begitu. Nah, kemudian misalnya nih teman-teman, kalau teman-teman mengukur suhu. Nah, teman-teman mengukur suhu biasanya ditanya gimana? Berapa suhu tubuhmu? Oh, ternyata suhu tubuh saya 36 km. Apakah itu benar? Nah, betul, itu kurang tepat. Biasanya kita pakai apa? Di Indonesia sendiri biasanya suhu kita pakai derajat Celcius. Nah, kenapa itu menjadi penting? Kita masuk ke satuan. Nah, jadi teman-teman tadi besaran itu besaran pokok ya. Ada 7 nih besaran pokok. Berarti satuannya juga ada 7. Nah, apa saja itu teman-teman? Nah, jadi sebelum masuk ke situ, kita harus tahu dulu ya. Pengertian dari satuan adalah satuan ukur atau unit yang digunakan untuk memastikan kebenaran pengukuran. Nah, misalnya kayak tadi ya. Berapa suhu tubuhmu? Suhu tubuh saya 36 km. Nah, karena satuannya, kok kilometer? Harusnya kan bisa derajat Celcius, bisa derajat Reaumur, bisa Kelvin gitu ya. Nah, karena kita udah ragu nih, kok 36 km? Nah, berarti itu sudah tidak benar pengukurannya, ya, tidak sesuai. Seperti itu. Jadi satuannya itu harus sesuai dengan besarannya apa. Misalnya contoh lainnya, berapa berat tubuhmu atau massa tubuhmu? Oh, massa tubuh saya 36 cm. Padahal cm itu ukuran panjang, bukan massa. Begitu ya. Jadi itu sudah ada kekeliruan, jadi harus sama gitu antara satuan dan besarannya. Contoh-contoh satuan itu apa aja? Contoh-contohnya ada meter, kilogram, Kelvin, Reaumur, mol, dan second. Nah, kita lanjut ya. Jadi teman-teman seperti tadi ya, sudah ada 7 di sini. Sudah ada 7 besaran pokok dan 7 juga satuannya. Jadi untuk panjang itu satuannya meter, untuk massa satuannya kilogram, untuk waktu satuannya second, untuk kuat arus satuannya ampere, untuk suhu satuannya Kelvin, untuk intensitas cahaya satuannya kandela, dan untuk jumlah zat satuannya mol. Nah, mungkin teman-teman merasa aneh nih. Kenapa sih suhu itu satuannya Kelvin? Padahal biasanya kita satuannya itu derajat Celcius. Nah, kenapa begitu? Benar, jadi ini adalah satuan-satuan yang sudah disepakati di dunia internasional. Ya, misalnya teman-teman jadi ilmuwan nih. Nah, lalu teman-teman dikirimkan ke Amerika atau ke Inggris. Nah, satuannya yang tetapnya yang akan dipakai di Indonesia dan di sana, jadi semuanya sama, itu adalah satuan ini.
Satuan Internasional atau biasanya disingkat SI. Gitu ya. Nah, di sini kenapa harus seperti itu? Nah, kalau teman-teman perhatikan, teman-teman sering nonton film-film luar negeri. Nah, biasanya panjang atau tinggi itu orang luar negeri atau orang barat biasanya memakai kaki. Jadi bukan kaki yang dipakai untuk jalan ya, tetapi satuannya feet atau kaki. Berapa tinggi gunung itu? Oh, misalnya 100 kaki. 100 feet. Berapa tinggi tubuhmu? 500 feet. Gitu ya, 500 kaki misalnya. Contohnya, padahal di Indonesia biasanya panjang kita pakai meter. Nah, jangankan itu, biasanya untuk mengukur tinggi tubuh saja kita biasanya memakai sentimeter. Nah, nanti agar tidak berbeda-beda, semuanya sama, kita pakai satuan internasional. Jadi, mau teman-teman belajar di Amerika, mau belajar di Rusia, mau belajar di Jepang, di Korea, satuannya yang dipakai itu sama ya, satuan internasional. Oke, kita lanjutkan. Jadi ada 4 nih yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama besaran, lalu simbol besaran, lalu satuan dan simbol satuan. Seperti itu ya. Nah, sebaiknya ini teman-teman hafalkan perlahan-lahan ya. Nanti seiring perjalanan waktu kita akan sering sekali untuk memakai besaran-besaran ini berikut dengan satuannya juga. Jadi ibu yakin pasti perlahan-lahan teman-teman akan menghafalkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke tugas. Jadi demikian materi pokok untuk hari ini teman-teman. Selanjutnya teman-teman silahkan mengerjakan tugas. Nah, tugasnya sendiri ada 4. Wah, banyak banget nih. Tenang. Tidak terlalu banyak ya, hanya kelihatannya. Jadi yang pertama teman-teman tugasnya adalah membaca materi di depan dengan teliti. Lalu kalau ada yang kurang jelas silahkan dicatat gitu ya, seperti yang tadi sudah ibu sampaikan. Yang kedua, teman-teman silahkan membuat rangkuman singkat. Jadi dari tadi kan teman-teman udah punya nih PowerPoint-nya, sudah mendengarkan ibu berbicara dari tadi. Nah, silahkan teman-teman membuat rangkumannya. Tetapi ibu ingin biar lebih menyenangkan, teman-teman silahkan membuat rangkumannya dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran itu seperti apa? Nah, ibu yakin teman-teman sudah pernah membuat di SD ya. Kalau masih belum ingat, udah lupa nih karena udah terlalu lama nih. Nah, silakan teman-teman buka slide yang tadi di halaman 8. Ya, yang tadi ada kayak jaring-jaring itu. Nah, jadi itu adalah contoh dari peta pikiran. Silakan teman-teman buat sekreatif mungkin. Boleh teman-teman gambar sendiri, boleh teman-teman misalnya tadi di sana ada timbangan. Nah, tapi teman-teman nggak bisa gambar timbangan, boleh di print timbangannya lalu ditempel. Atau ada teman-teman yang kreatif bisa menggambar di komputer, bisa silahkan gambar di komputer. Atau teman-teman mau buat di PPT atau buat di PowerPoint lalu nanti dikirimkan ke ibu juga boleh. Begitu ya. Yang penting teman-teman silahkan buat sekreatif mungkin. Kemudian tugas berikutnya, kalau teman-teman udah buat nih rangkumannya, silakan difoto atau filenya itu dikumpulkan ke ibu melalui Google Classroom Fisika, gitu ya. Jadi teman-teman tidak usah menunggu ibu balas di WA atau teman-teman WA ibu terlebih dahulu, WhatsApp dulu, nggak perlu. Teman-teman bisa langsung upload ke Google Classroom, gitu ya. Jadi nanti setelah ibu lihat, ibu bisa langsung memberi nilai di sana, teman-teman bisa langsung lihat nilainya berapa. Nah, kemudian tugas yang terakhir yang paling penting nih harus menjaga kesehatan teman-teman. Dengan cara makan yang sehat dan istirahat yang cukup. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan. Seperti itu tugasnya teman-teman. Jadi, silahkan dilaksanakan sesuai dengan instruksi dan terima kasih. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatan.